Hari ini aku mau coba jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman aku, para subscriberku yang penasaran dengan hubungan aku. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, ini saudara bukan sih? Ini Partner. oh iya. Nah, kebetulan nih ada pertanyaan dari teman-teman aku, bisa Ya. dibilang dari subscriber aku juga ada beberapa. Jadi kalau aku yang jawab sendiri kan mungkin aku bisa aja berbohong gitu ya kan. Jadi ada baiknya kamu ada di sini, jadi kita jawab bareng-bareng. Oke. Jadi kita sekarang pilih dulu pertanyaan-pertanyaannya. Oke, aku pilih dulu ya. Yang mana ya duluan? Oke, jadi ini cerita sedikit ya. Jadi aku pernah pajang foto kita berdua di sosial media aku, yaitu Instagram. Terus foto kita agak romantis gitu ya kan. Gak ada yang enggak ya. Nah, ada yang bilang hapus foto itu, jaga perasaan yang jomblo lah katanya gitu ya. Aduh, tips buat yang jomblo, siap-siap lah jomblo selamanya. Gimana sih doa kamu? Kita tuh harus doain teman-teman kita yang pengen punya pasangan ya, semoga cepat dapat pasangan. Amin, yang amin. Sesuai, yang ya ibaratnya ya yang bisa saling mengasihi satu sama lain kayak gitu. Saling menghargai. Iya, benar sekali. Nah, ini ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih, dia nanya ini pertanyaan yang nggak bagus loh. Ini ada pertanyaan dari Aparaku Ardi Apitos 4, gimana sih namanya, yang paling bacot. Yang paling bacot itu banyak cerita ya. Bacot itu banyak cerita, yang paling banyak cerita itu Siapa? Kamu. Bukan, dia yang paling bacot. Kalau perempuan mah ya wajar aja kan, kita cerewet gitu dibanding cowok. Kalau dia cerewet itu paling banyak bacot pakai itu. masker, soalnya COVID-19 tuh masih menyebar di mana-mana ya kan. Paling bacot aku. Beneran? Oke. Ini ada pertanyaan dari Kristiana si Sofiana. Kenapa bisa saling jatuh cinta? Emang pernah jatuh cinta ya samamu? Sulit pertanyaannya ya. Kenapa tegang kali depan kamera? Bukan Relax. tegang. Kalau nggak olahraga dulu, sana lari dulu 1, 2. Pertanyaannya itu dalam kali loh. Kenapa bisa saling jatuh cinta? Yang Ya. jatuh cinta duluan siapa sih? Aku atau kamu sih? Kayaknya aku deh. Hah? Aku. Siapa yang duluan jatuh cinta? Tapi jujur aja, kami jumpa kemarin hanya berapa minggu waktu di Indonesia. Cuman sebentar ya kayaknya. 3 minggu ada ya. Lupa. Jadi kami kenalnya itu cuma 3 minggu. Terus nggak ada acara tembak menembak, langsung jadi. Kayak gitu deh. Tahun ketiga ya kan. Dan itu bukan hal yang mudah ya kita lewatin ya. Apalagi pasti. Apalagi ya begitulah. Apalagi begitulah. Oke, ini ada langsung aja lanjut. Kenapa bisa saling jatuh cinta kan? Itu tadi pertanyaan dari Kristiana. Terus ini kapan rencana merit kan? Rencana merit itu pasti ada ya. Karena kan kalau misalnya pacaran ya pasti tujuannya untuk merit. Untuk apa pacaran kalau misalnya nggak ada tujuan gitu? Kalau hanya pacaran ya SMP lah ya kan, SMP, SMA gitu. Pasti kalau kita karena udah dewasa pasti ada tujuan, pasti ada reason untuk menikah. Apa sih? Kayak mana bahasa Inggrisnya ya? Apa nih bahasa Inggris, guys? Relationship goals. Apa sih? Aku nggak pandai bahasa Inggris. Relationship goals. Tapi aku mau tanya nih ya, ada rencana nikah sih? Ada rencana nikahin aku nggak sih? Ada, secepatnya. Tapi kan karena kita masih di Jepang, jadi nggak memungkinkan menikah di sini. Jadi tunggu habis kontrak dulu, diusahakan segera melamar. Doakan aja, semoga lancar aja terus sampai saatnya tiba. Dan tiba saatnya kita bangkit. Gimana sih? Kok nggak tahu lagunya? Aku juga nggak tahu lagunya. Nggak hafal lagi. Itu lagu rohani. Terus ada pertanyaan lagi dari siapa nih? Ini
ada dari orang yang sama, Kristiana si Sofiana juga. Apa cuma di kamera aja kakak dan abang Sahat mesranya? Ya itu enggak ya, enggak di kamera juga. Mesra kok, enggak hanya di kamera aja. Sebenarnya lebih mesra di kamera atau enggak sih sebenarnya? Sebenarnya lebih mesra enggak di kamera sih, karena kita enggak pengen expose yang lebih mesra di kamera. Ntar yang jomblo pada baper pula semua. Emang kita mesra? Enggak sih ya? Perasaan enggak ya? Enggak ya? Enggak. Biasa aja ya? Enggak. Sama sekali kami itu enggak mesra. Dia yang pura-pura mesra. Aku enggak mesra sama sekali. Oke. Banyak bacot. Aku nggak mesra loh, benar, aku nggak mesra. Terus ini gimana nih pertanyaannya? Berawal kenalan dari mana? Kamu dulu deh yang jawab. Berawal kenal dari mana? Ya kami berawal kenalnya itu dari sekolah di Yogyakarta, sekolah bahasa Jepang ya. Waktunya itu nggak lama sih, cuman 3 minggu ya. 3 minggu kenal, tiba-tiba sampai sekarang masih sama. Tiba-tiba? Perasaan kamu nggak ada nembak aku sih ya? Makanya kan aku juga bingung. Kok bisa jadian ya? Padahal kita itu nggak ada tembak menembak gitu loh, nggak ada kasih bunga, nggak ada bilang aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku mau nggak jadi pacar kamu, apa sih mau jadi pacar kamu, mau nggak jadi pacar aku. Dia nggak ada ngomong kayak gitu loh sama aku. Tapi kok bisa ya aku jadi sama kamu ya? Kayaknya Udah kayak sejalan ya kan? iya, kita jalanin aja sampai sekarang tanpa sebenarnya kita itu ada memutuskan untuk apa ya, berhubungan gitu ya, sejalannya aja gitu. Sejalannya aja gitu ya, emang aku nyaman sama dia, dia juga nyaman sama aku ya hingga akhirnya kita berstatus kayak pacaran gitu. Tapi akhirnya sampai sekarang jadi udah tumbuh status itu gitu ya. Pacaran itu statusnya tumbuh dari mana kita juga nggak tahu, karena kan nggak ada tembak menembak, nggak ada juga pernyataan perasaan ya kan, nggak ada sama sekali. Ya udah, sejalan waktunya ya kita jadi punya status itu gitu. Sejak kapan nggak tahu, nggak bisa jawab, karena ya udah ya gitu aja ya. Ya sama-sama apa kayak gitu, sama-sama enak, sama-sama nyambung. iya benar. Ini ada yang nanya soal agama nih ya. Yang paling menegangkan. Yang paling menegangkan ya, agamaku Islam, agama dia Kristen. Tapi agama itu kan satu tujuan, jadi kita percaya ya gimana ya, karena ini kan bukannya soal rasis atau gimana ya. Yang penting kita saling menghargai aja lah, gimana baiknya, gimana hubungan kita tetap langgeng. Itu aja sih sebenarnya. Jadi ini juga ada pertanyaan dari teman aku nih ya kan, dari subscriber sih, bukan teman, tapi ya jadi teman lah, karena kan sering kayak ikut-ikutan di apa gitu di sosial media. Aku sering komen juga tentang apa yang aku buat di YouTube gitu kan. Ada yang nanya, nanti kalau udah nikah tuh jadi agama Kristen atau Islam, ada yang tanya. Jadi aku kan nggak bisa jawab kan. Ya kalau aku sih sebenarnya pengennya kan ya sama-sama cinta Tuhan gitu. Cuman ya kebetulan aja sekarang aku jalanin hubungan itu beda agama gitu ya. Sedih sih sebenarnya harus pacaran dua agama ya. Hati sih pengennya ya pacaran kalau bisa seiman kayak gitu. Tapi kebetulan ketemunya sama yang beda agama tapi cocok gitu. Ya kita tanya aja langsung dianya gitu, kira-kira kalau dia memang serius sama aku, dia mau agama apa, aku juga nggak tahu ya, bisa tanya dia langsung. Cuman ada ceritalah sedikit gitu dulu pas kenalan pertama kali ya. Kenalan pertama kali itu belum jadian dan belum dekat banget. Dia ada bilang ke aku, ajarin aku untuk mencintai Tuhan kayak gitu. Itu sebelum pacaran loh. Jadi kalaupun jawabannya sekarang itu mungkin apa itu bukan beralasan karena aku Kristen ya. Jadi kamu bisa jawab sendiri. Jadi nanti kalau kamu emang udah serius sama aku, mau pilih agama apa, tapi bukan karena merit sama aku ya. Sebenarnya kamu itu lebih besarnya di mana kayak gitu. Kamu harus cerita dong ke mereka, jangan sampai
orang berpikir kalau kamu itu pindah agama itu karena aku kayak gitu loh. Bisa lah cerita sedikit, sharing kayak gitu. Iya, memang berat sih kok soal hubungan soal agama ya kan. Tapi ya memang imanku lebih besar kepada, karena juga aku dari keluarga orang tuaku juga yang dari perempuan juga Kristen dulunya. Jadi aku banyak belajar agama Kristen, terus di pergaulanku juga di Indonesia dulu banyak pergaulan bukan sama Islam ya, sama Kristen. Jadi banyak pelajari Kristen gitu. Ya kemungkinan 90% bakal Kristen deh. Ini ada pertanyaan juga, jadi abang itu udah pernah gereja kayak gitu? Ada emang yang tanya kayak gitu. Ini ada udah pernah gereja gitu. Soal gereja, di sini juga udah pernah gereja ya, di Jepang ini berapa kali juga aku nggak ingat. Terus Indonesia juga gereja kemarin itu berapa kali juga nggak ingat. Pokoknya intinya pernah gereja lah. Bukan segala gereja sih, yang pernah saya masuk itu Katolik dan HKBP kalau nggak salah. Itu sih intinya pernah saya masuki lah gereja, pernah saya pelajari juga. Ya itu aja. Terus ini ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan sama kamu loh, soalnya bukan sama aku kayak gitu loh. Orang tuanya setuju nggak sama hubungannya yang beda agama? Ya gimana ya, saya juga udah nelpon orang tua saya, kami video call masing-masing, tanya agama itu. Orang tua saya itu gimana ya, apa yang tertuju, apa yang ada di hatimu itu ajalah. Apakan dimana imanmu kuat, itulah diperkuat. Berarti dari intinya itu orang tua saya pasti setuju. Beneran? Setuju. Bukan karena aku kan? Bukan. Ya aku sendiri juga pasti nggak mau lah kalau dia pindah agama itu karena pacaran sama aku. Tapi karena emang berawal dari kita sebelum dekat pun juga, ya. Dia emang udah pernah gereja. Terus dari kecil pun dia udah sering ibadah ya saya. Ya. Jadi makanya aku ya emang sih banyak yang kayak apa ya, kayak nggak setuju gitu. Kenapa sih mau pacaran sama beda agama gitu? Memang aku sering juga dengar khotbah gitu, kalau misalnya alangkah baiknya kalau kita itu berhubungan sama orang yang cinta Tuhan juga gitu. Cuman menurut aku sendiri setiap orang itu punya kesempatan gitu kan. Setiap orang itu juga punya pilihan tersendiri kayak gitu. Gimana ya? Kan kita agama aja sih yang berbeda sebenarnya, tapi kan sebenarnya kita ini juga harus saling menghargai satu sama lainnya gitu. Kalau misalnya hubungan beda agama sih menurut aku sih yang penting kita punya tujuan sih sebenarnya gitu. Punya tujuannya itu dan arahnya kemana. Tapi sebagai aku yang orang Kristen, emang aku berharapnya sih kalaupun aku udah menikah, aku tetap jadi anak Tuhan gitu dari awal gitu. Tapi karena kebetulan aja aku dipertemukan Tuhan sama dia, mungkin Tuhan itu punya rencana sih. Dan ya kebetulan dia bukan orang yang ibaratnya mempermasalahkan agama kayak gitu ya. Ya kan? Mungkin kalau dia orang yang mungkin nggak dari awal bilang nggak mau gereja, atau dari awal dia nggak bilang ajarin aku soal mencintai Tuhan kayak gitu, mungkin kalau dari awal dia nggak ngomong gitu, mungkin nggak ada hubungan sekarang ini gitu. Mungkin nggak ada, mungkin ya udah sekedar berteman aja gitu. Cuman hati aku tuh tergerak ketika dia bilang kayak gitu, dan akhirnya aku jatuh cinta sama dia. Mungkin nggak tau lah apa namanya, tapi ya udah, ya kita jalanin ini sampai sekarang kayak gitu, tanpa berlebihan ucapan kasih sayangnya. Cuman kita itu lebih ke apa sih, lebih ke perlakuan, saling menghargai aja. Ya cuman berharap ya kalau memang ini jodoh yang dikasih Tuhan, ya semoga kita saling mengasihi satu sama lain, terus cinta Tuhan juga, semakin dekat dengan Tuhan. Ya satu harapan aku
yang paling besar harapan aku gitu, kalau udah menikah itu ya bisa sama-sama melayani Tuhan. Cuman kan sekarang kita posisinya di Jepang, dan tahu sendiri kan di Jepang itu tempat ibadah juga sulit, agak sulit beda ya, gitu, karena kan agak orang sulit Jepang juga. rata-rata agamanya itu ke kuil gitu ya. Jadi memang ada gereja tapi mungkin jauh gitu. Selain jauh juga jarang kayak gitu, paling Jarang, sekali 2 minggu, sekali sebulan gitu kan. Terus itu perjalanannya tuh bisa 2 jam, 3 jadi jam. Jadi kan kadang kita udah capek kerja, perjalanan jauh juga gitu kan. Tapi ya kalau ada waktu pasti kita sempatin ya, sempatin gereja kayak gitu. Ya ginilah hubungan beda agama kayak gitu tuh. Memang susah tapi ya kita akan jalani gimana baiknya. Terus ada pertanyaan lagi, Kak, kasih tahu dong tips biar langgeng. Gimana tipsnya ya? Saya juga bingung, aku juga bingung ya sebenarnya. Ya satu aja saranku itu ya saling hargai, nggak saling mengikat satu sama lain lah ya. Makanya kalian gimana ya? Kalau yang berhubungan ini kan nggak cuma satu orang aja yang berhubungan katanya kan 2 orang. Jadi ya saling menghargai, saling mengasihi, nggak saling mengikat satu sama lain. Itu aja sih tipsnya menurut saya ya. Kalau saya pribadi, saya mungkin dari orang lain mungkin ada juga, saya nggak tahu. Kalau kamu? Saling percaya aja sih ibaratnya. Pokoknya ya kalau pacaran ya pacaran kayak gitu, jangan sampai status pacaran udah kayak status suami istri. Itu aja sih sebenarnya. Kalau kita terlalu mengekang pasangan kita, dia juga kan pastinya lebih tersiksa gitu lah. Dan cepat bosan gitu. Jadi lebih ke kasih kebebasan, tapi sebagai orang yang dikasih kebebasan juga kita harus menghargai. Harus kasih kepercayaan juga ke pasangan kita, itu sih ya. Kayak dia kasih aku kebebasan boleh berteman sama siapa, mau cowok siapa juga gitu. Tapi aku sendiri juga tetap menjaga perasaannya dia kayak gitu sih. Saling percaya, saling menghargai, itu aja sih sebenarnya. Itu sih tipsnya menurutku ya. Iya, kayak gitu. Ada jadi kedepannya bakal gimana hubungannya? Ya intinya ya kalau udah bisa sejauh ini ya, udah hampir 3 tahun jalaninya, mungkin akan ada ke acara jenjang yang lebih tinggi lah. Maksudnya lebih tinggi ya mungkin acara pernikahan mungkin. Datang ya ke pernikahan kita. Lah, rupanya besok putus. Jangan. Ya kalau bisa sih ya udah sejauh ini berhubungan ya janganlah ya kan. Ya kalau misalnya masih bisa dipertahankan kayak gitu. Pokoknya jangan menilai hubungan kita dari hubungan kita yang beda agama, karena di balik beda agamanya kita itu kita sebenarnya punya hal yang mungkin orang lain nggak tahu ya kan, hanya kita 2 yang tahu kayak gitu ya. Dia pacaran sama aku dan mau Kristen bukan karena pacaran sama aku, tapi karena emang hati dia memang cinta Tuhan kayak gitu ya. Aku juga sayang sama dia bukan karena dia mau pindah ke agama aku, tapi emang hati aku emang ya udah hati kayak gitu, nggak ada yang bisa dijelaskan kenapa jatuh cinta ke dia, aku juga nggak tahu ya kan. Ya udah mengalir kayak gitu aja sih, nggak ada alasan buat semuanya kayak gitu ya, segitu sih. Dan dia begitu menghargai aku satu, terus begitu mencintai keluarga aku ya. Pokoknya dia tuh udah lebih dari seorang pasangan, seorang teman. Dia tuh udah kayak orang tua buat aku, kayak pengganti bapak aku ya kan. Yalah, yang selalu dengerin aku ya kan. Apalagi aku yang nggak punya orang tua ya, pastinya lebih ke pasangan sih sebenarnya. Enggak. Intinya kalau ada pasangan yang lagi curhat, didengarkan dan beri solusi. Astaga. Oke guys, inilah dulu pertanyaan yang bisa kita jawab di video kali ini. Pokoknya buat teman-teman yang lagi menjalani hubungan, semoga kalian semakin langgeng ke depannya. Ya, apalagi seorang Kensusei kayak kita di sini udah belajar mandiri banget ya saya. Belajar mandiri banget sampai ya kan? Jangan kira Kensusei itu enak ya, karena kan gimana ya, tiap pekerjaan itu ada resiko masing-masing, dan kita juga bukan di negara kita sendiri ya, negara orang, pasti budayanya juga beda-beda. Intinya ya gitu deh, semakin semangat aja. Perjuangan kita itu dari nol ya, dari nol banget ya. Iya, perjuangan kita itu dari nol.
Gimana ya kalau kita sampai pisah ya? Mungkin yang duluan nangis siapa ya? Yang paling sedih siapa ya? Nggak tahu deh. Mungkin keduanya sih ya, pasti keduanya lah, karena kan keduanya itu udah sama-sama, udah saling. Kalau udah saling pasti sedihnya juga saling. Ya kan? Ya tapi kita hanya bisa serahkan semuanya sama Tuhan. Kita berdua bisa berencana, tapi kan yang berkehendak itu cuman yang di atas, cuman Tuhan Yesus yang berkehendak gitu. Kita serahkan semuanya sama Tuhan kayak gitu. Jadi buat teman-teman, inilah dulu yang bisa kami jawab di pertanyaan teman-teman kali ini. Ya walaupun cuman kayak gini yang bisa kami jawab di sini. Ya terima kasih banyak udah mau tanya loh. Kalian itu berarti perhatian banget dan peduli dengan hubungan kita. Betul, Pokoknya betul. Terima kasih banyak. Jangan lupa ya di like, di subscribe, share, di komen, tekan tombol loncengnya. Oke, tekan tombol loncengnya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Kalau kalian semakin subscribe, aku semakin semangat buat videonya. Bye bye guys. Bye bye. Kumismu.